Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji saya pada hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 26 Maret 2024. Saya Susanti dengan NIM 0623 izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Promosi Produk dalam Menghadapi Persaingan di Era Modernisasi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya perusahaan yang didirikan merupakan faktor pemicu di tingkat persaingan yang semakin tajam di lingkungan dunia usaha. Dan keadaan yang seperti ini memengaruhi keberlangsungan usaha yang dirintis oleh beberapa pelaku. Sehingga dalam memenangkan persaingan tersebut, perusahaan menggunakan berbagai macam cara untuk bersaing, yaitu menggunakan cara dengan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk yang berkualitas dan juga dengan pelayanan yang baik. Salah satunya toko Yaumi. Dalam menghadapi persaingan yang ketat ini, di antara para minimarket yang ada di daerah Ketapang, salah satunya ialah Indomaret, Alfamart, Swalayan, dan pasar tradisional. Toko Yaumi ini dituntut untuk melakukan persaingan pasar guna merebut dan menguasai pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga memiliki strategi yang unik. Unik di sini adalah mampu bertahan di tengah arus maraknya persaingan pasar. Bagi sebagian masyarakat, berbelanja di toko Yaumi S47 ini dapat meningkatkan prestis, yaitu kemudahan, kebersihan, kenyamanan, serta berbagai fasilitas tersebut dapat membalikkan masyarakat yang biasanya berbelanja di pasar tradisional, pedagang kaki lima, sekarang beralih untuk berbelanja di toko Yaumi S47 ini. Toko Yaumi ini adalah salah satu toko lokal yang eksis di tengah berkembangnya pasar atau toko modern retail, yaitu dibuktikan dengan laporan pendapatan per bulannya. Toko Yaumi ini bisa mendapatkan keuntungan 9 sampai 10 juta per hari. Jadi bisa mendapatkan sekitar 30 sampai 70 juta per minggu. Dan juga dibuktikan dengan data per bulan, yaitu toko Yaumi S47 ini bisa mendapatkan sampai 300 sampai 400 juta rupiah. Jadi dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul Strategi Promosi Produk dalam menghadapi persaingan di era modernisasi. Karena di sini penulis ingin mengetahui bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh toko Yaumi ini sehingga dapat bersaing di antara toko-toko modern lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh toko Yaumi S47 ini dalam menghadapi persaingan di era modernisasi. Yang kedua adalah bagaimana implementasi strategi promosi yang telah dilakukan oleh toko Yaumi S47 dalam menghadapi persaingan di era modernisasi. Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi promosi apa yang dilakukan oleh
toko Xiaomi ini untuk menarik minat konsumen. Yang kedua adalah untuk mengetahui implementasi strategi promosi yang dilakukan dalam menghadapi persaingan di era modernisasi. Yang bab 2 menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama adalah ada definisi strategi promosi. Pengertian strategi, menurut Calder, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Sedangkan menurut Fahmi Mahrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, yang disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya sebagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dari strategi promosi dapat disimpulkan bahwa strategi ini merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, memberikan informasi, dan memengaruhi konsumen. Sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan itu tetap terjaga. Yang kedua ada bauran promosi. Bauran promosi adalah suatu aspek yang penting dalam menuju pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses lanjut. Ini disebabkan karena bauran promosi. Bauran promosi ini dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan dan kemudian membeli produknya. Menurut Kortel 2012, bauran promosi merupakan bauran tertentu pemasangan iklan, advertising, penjualan seorang, personal selling, promosi, penjualan, sales promotion, hubungan masyarakat, public relationship, dan penjualan langsung. Retail marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasangan iklan dan pemasaran. Di poin ketiga dijelaskan tentang penjualan di era modernisasi. Definisi penjualan atau jasa. Penjualan barang atau jasa. Menurut Rahmawati 2011 menjelaskan bahwa penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha dapat memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Persaingan bisnis yang ketat seperti saat ini membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, penting untuk memahami bagaimana pelaku konsumen di era globalisasi saat ini yang disaingi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan, salah satunya dalam bidang perniagaan serta bidang promosi. Bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersikap deskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pada prinsipnya ingin menjelaskan, mendeskripsikan secara kritis atau mendeskripsikan suatu fenomena, suatu peristiwa atau interaksi sosial dalam masyarakat untuk menemukan dan menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan field research. Penelitian ini dilakukan di toko Xiaomi S47 Kecamatan Ketapang. Tempat yang dipilih sebagai lokasi evaluasi objektif yang berlangsung di lokasi tersebut, yang juga dilakukan untuk laporan ilmiah. Peran penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrumen utama. Maksud dari instrumen utama itu yaitu sebagai pihak pengamat sekaligus
pengumpulan data yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan di Tokoyomi S47 guna memperoleh data sebagai sumber atau bahan penelitian. Yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama subjek. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Haji Yumiati sebagai pemilik toko Yaumi S47 dan Uli Iliyin sebagai admin toko Yaumi S47, yang Selma Putri sebagai kasir toko Yaumi S47 dan Sumiati sebagai konsumen. Dan juga ada Yuni sebagai konsumen. Objek dalam penyusunan proposal skripsi ini, objek penelitiannya dilakukan di toko Yaumi S47 di Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Ketapang, Kota Probolinggo. Penelitian ini dilakukan dengan tahap persiapan mulai dari penyusunan proposal penelitian skripsi, tahapan pelaksanaan mulai dari surat izin penelitian, pelaksanaan observasi, wawancara, hingga proses penelitian pemasaran berlangsung. Tahap analisis data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, hingga penyusunan proposal skripsi ini. Yang ketiga, sumber data penelitian. Menurut sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan melakukan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti sendiri kepada pimpinan serta karyawan toko Yaumi S47. Dan data sekunder adalah pengambilan data dengan cara membaca literatur, internet, media cetak, dan dokumen terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer. Dalam pengambilan data ini, peneliti mengambil dari sumber data yang relevan dan resmi. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara teratur, secara sistematis pada objek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal ini peneliti menggunakan observasi yang tidak struktural, di mana peneliti mengamati berdasarkan perkembangan selama terjadi di lapangan. Sehingga dengan ini diharapkan akan dapat diketahui secara jelas bagaimana strategi promosi dan pengembangan toko Yaumi S47. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data melalui percakapan langsung dengan pemilik usaha. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pemilik toko Yaumi S47. Dari proses tahap awal yang peneliti lakukan bersama Ibu Hajah Yumiati, dapat diketahui bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh pihak toko cukup menarik, yaitu dengan melengkapi fasilitas toko pelayanan yang baik, serta menawarkan barang baru dengan harga diskon. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data yang lebih jelas. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen terkait strategi promosi
Dan pengembangan usaha pemilik usaha toko sembako Yaumi S47 ini dengan cara pengambilan gambar dengan kamera dan alat perekam sebagai alat wawancara. Yang kelima ada teknik analisis data. Beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu yang pertama reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh oleh hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait strategi promosi produk yang dilakukan oleh toko Yaumi S47. Yang kedua ada penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data bahwa penyajian data ini dapat dilakukan untuk dalam bentuk tabel, grafik, chart, dan sejenisnya. Sekian presentasi terkait isi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi saya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.